Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'd, amma ba'du. Hadratil ghiram, sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nashkurullah ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa menjalankan segala kewajiban dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggal dalam keadaan membawa bekal takwa. Allah berpesan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia mulia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah idola, beliau tidak hanya sekedar nabi, beliau bukan hanya sekedar rasul, tapi beliau adalah panutan kita semua yang dari zaman beliau diangkat sampai dengan nanti hari kiamat. Beliau akan selalu dalam hati kita. Beliau akan selalu kita harapkan perjumpaannya. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Rasulullah dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada pagi hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali di program kita One Day One Hadis. Namun untuk pagi hari ini kita akan sedikit mengulas yaitu tentang ujian atau cobaan. Maka judul kita pada pagi hari ini adalah Alhamdulillah ada ujian. Beberapa orang mungkin ketika mendapatkan ujian dia akan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, baik dalam surah Al-Ma'arij atau di surah Al-Fajr. Allah menggambarkan bahwasanya sikap manusia ini ketika dia mendapatkan ujian, ketika dia mendapatkan cobaan atau musibah, maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menghinakanku. Atau dalam surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat manusia, wa idza massahu syarru jazua. Manusia kalau mendapatkan keburukan maka dia akan berkeluh kesah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kebanyakan orang ketika mendapatkan ujian atau musibah maka dia akan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut karena mungkin saja dia belum memahami bahwa ujian atau cobaan yang Allah berikan adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan memuliakannya, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan tinggikan dia di hadapan manusia. Saudara kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita sekolah atau ibarat anak sekolah, dia bisa naik ke tingkat selanjutnya dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, itu setelah menghadapi ujian. Ujian dulu dengan penuh kesusahan, setelah lewat dia ujian, maka dia akan naik tingkat selanjutnya. Dari SD, SMP, SMA, maupun kuliah pun begitu. Ketika akan naik ke tingkat selanjutnya, maka dia harus melewati proses yang namanya ujian. Apalagi ujian hidup atau proses hidup. Ketika kita ingin naik derajat, naik peringkat, naik lebih mulia lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini saya tegaskan bahwa ujian adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah ingin mengangkat derajat kita. Ketika kita memahami konsep ini, maka ketika menemui ujian, kita akan jauh lebih bersabar dan mengerti yang namanya ikhlas. Saudaraku, sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ujian akan menjadikan manusia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan saja teman-teman sekalian. Orang ketika belum mendapatkan ujian atau ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, hatinya tenang, semuanya berkecukupan, tidak ada kesedihan, maka hakikat manusia adalah apa? Wa idza massahul khairu manu'a.
Apabila mendapatkan kesenangan, mereka menjadi bakhil. Mereka lupa dengan Allah. Mereka lupa dari mana mereka berasal. Ini hakikat manusia ketika dia sudah mendapatkan kenikmatan, lupa dari mana asalnya. Maka nggak heran kalau ada istilah mentang-mentang udah sukses, lupa sama saudara. Mentang-mentang sudah sukses, lupa sama teman. Kira-kira begitu. Kenapa? Emang kenyataannya begitu. Seseorang ketika sudah naik, ketika sudah tinggi, lupa dengan orang di bawahnya. Saudara kan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan, ketika seseorang tertimpa musibah, maka dia akan menangis datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan ujian, dia akan menemui Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan sadar kalau dirinya lemah dan dia butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapatkan sebuah kenikmatan, ketika mendapatkan sebuah rezeki dan lain sebagainya, maka dia akan mengatakan, Tuhanku telah memuliakanku. Saudara yang dirahmati Allah, maka hakikat ujian itu akan lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cobaan itu akan senantiasa bersama orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya, ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudara kan dirahmati Allah, ketika mendengarkan hadis yang pertama ini, akan tersentuh hati kita, akan sadar kita bahwa segala ujian baik yang menimpa langsung kepada diri kita maupun yang menimpa kepada keluarga kita ataupun yang menimpa melalui harta kita, misalnya terjadi kebakaran, terjadi perampokan atau segala macamnya, semua itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin menguji kita dan menaikkan derajat kita. Dan ternyata apa? Ketika kita sabar, penuh keikhlasan menjalani apa yang Allah berikan dan semakin mendekatkan diri, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ternyata dosa kita digugurkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan kita sabar menghadapi apa yang telah Allah ujikan kepada kita. Mungkin berat, mungkin hal ini sangat butuh latihan, karena untuk menghadapi yang namanya kesulitan ini tidak semua orang siap. Kalau untuk menghadapi kesenangan nampaknya semua orang siap, tapi untuk menghadapi kesulitan tidak semua bisa. Saudaraku, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Yang kedua, menyadarkan manusia bahwa dia adalah lemah. Nah, ketika ujian datang atau ketika musibah datang, seorang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadari bahwa dirinya tidak mampu berbuat apa-apa. Banyak sekali momen ketika seseorang ketimpa musibah, dia coba datang ke saudara, dia coba datang ke temannya, dia coba datang ke orang sekeliling yang dulunya ketika dia dalam kenikmatan selalu ada. Keluarga yang selalu menemani dia dalam kesulitan, dalam kesenangan, teman yang menemani dia dalam kesenangan, atau orang sekeliling dia yang selalu menemani dalam kesenangan selalu ada. Ketika tertimpa ujian, habis hartanya, hilang jabatannya, maka seseorang hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tahu bahwa dia lemah dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah lah yang memberikan kemudahan untuk menyelesaikan ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan suatu ujian itu kepada seorang hamba di atas atau melewati batas kemampuannya. Maka jangan khawatir, sesungguhnya ketika Allah memberikan ujian kepada kita, sesungguhnya itulah pula batas kemampuan kita. Walaupun ada perkataan-perkataan seperti misalnya mengatakan ujiannya berat betul, saya nggak sanggup menjalani ujian ini. Nah, itu ya. Akan tetapi ketika kita melihat apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ujian itu sudah sesuai batas kemampuan kita. Maka ketika mendapatkan ujian,
segera pulangkan dulu kepada Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah. Salahnya adalah biasanya ketika mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, curhatnya nggak ke Allah, tapi curhatnya ke medsos. Nah, medsos nggak bakal bantu kita. Yang ada ketika kita menyebarkan apa yang terjadi kepada kita, misal kita kena musibah, ada ujian yang menimpa kita, kita ceritakan di media sosial, belum tentu orang mendoakan. Malah sebaliknya, ada orang yang membenci kita, dia berbahagia dengan apa yang kita rasakan saat itu. Maka ketika mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan, buru-buru kembalikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang mengarahkan kita. Jangan sombong. Jangan sombong dalam arti begini, teman-teman. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kita merasa bisa untuk menghadapinya. Kita merasa kuat, sanggup untuk melewatinya. Padahal kita gak punya kekuatan. Kita tidak punya daya upaya. La haula wa la quwata illa billah. Gak ada kita upaya. Gak ada kita kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang yang hebat karena melewati ujian. Dia hebat karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan jalannya. Dan juga tidak ada orang yang lemah ketika dia mengembalikan apa yang dia timpa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, hakikat ujian adalah menyadarkan bahwa kita ini lemah. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Semua yang kita punya hanya titipan. Jadi kalau ada apa-apa, jangan panik, jangan takut, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin, maka insya Allah Allah akan memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, yaitu manusia lebih mengenal kata sabar dan ikhlas. Saudara yang dirahmati Allah, kata sabar itu sering kita dengar. Kata ikhlas juga sering kita dengar. Akan tetapi, kebanyakan orang akan kenal dengan istilah sabar atau kenal dengan istilah ikhlas ketika dia dapat musibah, dapat ujian. Pasti. Ketika dia tidak mendapatkan ujian, dia merasa tenang. Dia tidak tahu itu yang namanya sabar. Sabar itu seperti apa? Karena hidupnya selalu dalam kemewahan, keenakan. Selalu dalam kenikmatan. Tapi ketika dia tertimpa musibah, dia akan tahu arti sebuah kesabaran. Karena ternyata sabar itu nggak mudah. Paling enak adalah menasihati orang untuk sabar. Tapi kalau untuk sabarnya, prosesnya panjang. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Kata Allah, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, baik kekurangan harta, kekurangan jiwa, wafatnya, meninggalnya saudara kita atau teman kita atau keluarga kita, kurangnya buah-buahan, bahkan yaitu sampai dengan ujian ketakutan, baik kelaparan dan lain sebagainya. Tapi ingat di ujung ayatnya, ketika kita bisa melewati semua ujian itu, wa basyiris sabirin, kita akan mendapatkan kabar gembira, mendapatkan hadiah yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, buah dari kesabaran. Sabar itu berat, tapi hasilnya manis, saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu ketika dia mendapati musibah, ketika dia mendapati ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia nggak ngeluh kemana-mana, tapi dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memahami hakikat itu, maka dia tidak akan pernah sedih lagi. Dia tidak akan galau dengan apa yang dia hadapi. Dia akan tetap tenang dan tetap fokus untuk menyelesaikan problemnya. Kadang orang ketika sudah panik, lupa untuk mencari solusi. Sudah keburu panik. Tapi ketika dia tenang dan mengembalikan kepada Allah, dengan penuh kesabaran, keikhlasan, maka dia akan terbuka pikiran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan itulah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ganjaran bagi mereka yang bersabar? Mereka akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ujian adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nas ayyasraqu ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja setelah mengatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji? Baca Al-Ankabut ayat yang kedua.
Ayat ini mengajarkan kepada kita, ketika kita sudah mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita siap untuk menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, baik kebaikan ataupun keburukan. Karena ujian itu yang paling berat adalah ujian berupa kenikmatan. Orang ketika mendapatkan ujian berupa keburukan, dia tahu ini ujian. Tapi ketika orang diberikan ujian berupa kenikmatan, misalnya naik jabatan, harta yang berlimpah, keluarga yang bahagia, rezeki yang melimpah banyak luar biasa, orang kadang lalai dengan ujian yang satu ini. Karena kenapa? Dia menganggapnya itu hanya kenikmatan. Padahal itulah yang bisa melalaikan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang meninggalkan sholat karena sibuk bekerja. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan keluarga. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat karena disibukkan oleh harta. Karena itulah ujian yang paling berat sebenarnya. Karena kalau ujian kesulitan nampak di depan mata, bisa kita mencernanya, memahaminya. Tapi kalau ujian berupa kenikmatan, ini kadang melalaikan manusia. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memahami bahwa hakikat ujian itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mengembalikan apapun yang kita alami, apapun yang terjadi kepada kita, selalu nomor satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah zat yang maha memberikan kemudahan. Hadanallahu ya ikum ajma'in. Syukran lakum ala husni istimaikum. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.